Apa? Pertama, memang ini kan dilema ya. Kita antara menyelamatkan hak kesehatan publik yang pada ujungnya bisa menjadi hak atas hidup, ya kan? Nah, atau kita menunda sementara pemenuhan hak atas berpartisipasi dalam politik ini. Nah, saya berpikiran bahwa demi kewajiban negara bisa jalan untuk melindungi kesehatan publik, ya, mau tidak mau hak untuk berpartisipasi secara politik ini bisa kita tunda sementara. Nah, dengan dasar itulah kalau kita lihat juga dalam konteks hak sipil dan politik, non-derogable rights itu bisa ditunda dengan aturan yang jelas gitu ya. Nah, makanya ini ketika KPU dan DPR RI menyatakan ini ditunda, kewajiban pemerintah adalah segera menyiapkan aturan pelengkap penundaan ini sehingga dia sah secara kenegaraan. Nah, yang kedua memang yang paling penting sebenarnya juga harus kita perhatikan, kalau kita tidak hati-hati dan terus membuat adanya ruang untuk orang tetap berkerumun, bertemu dengan banyak, nah waktu yang kita butuhkan untuk pemulihan terhadap gejala wabah ini juga akan semakin panjang. Nah, dan itu juga akan membuat kemampuan negara untuk merecovery-nya itu akan sulit nanti. Nah, kondisi-kondisi inilah yang mesti kita pikirkan ke depan gitu. Bukan sekedar memikirkan sesuatu prinsip on the paper ini, ya. Nah, yang lain juga saya melihat bahwa kan banyak juga daerah-daerah ini yang bukan besok pagi kepala daerahnya habis masa jabatannya, jabatnya masih efektif berjalan gitu ya. Nah, kalaupun ada nanti daerah yang memang dalam waktu singkat nanti berganti, kan kita punya sistem untuk penggantiannya, pejabat sementara misalnya. Nah, hal-hal inilah yang penting gitu. Sekali lagi saya ingin menegaskan, kami dari Komnas menyampaikan itu, meminta penundaan itu juga dengan tujuan untuk penyelenggara ini juga diselamatkan dari gejala wabah ini. Kalau tidak kan penyelenggaranya juga bisa kena. Kalau dia harus bertemu dengan banyak orang, jalan kemana-mana. Nah, jadi bukan hanya pemilik suara, tapi juga penyelenggara yang akan jadi kena. Nah, kalau ini semuanya terjangkit, ya kita tidak bisa melaksanakan pilkada ini dalam waktu yang panjang nanti. Gitu. Nah, jadi saya berpikir penundaan ini mungkin kalau ini bisa cepat kita atasi 3 bulan, jadi penundaannya 6 bulan lah, ya kan misalnya. Nah, sehingga kita betul-betul masyarakat itu nyaman, tidak was-was untuk datang ke tempat pemungutan suara. Dalam kondisi begini Anda tidak akan bisa menyelenggarakan pilkada ini. Ya, sederhana saja, mau cetak surat suara di mana? Misalnya. Ya kan? Apakah ada hari ini percetakan yang siap ya, mengerahkan orang untuk mencetak? Nah, jadi inilah situasi-situasi yang perlu kita lihat. Nah, kalau ini nanti minggu ini sampai minggu depan, betul beberapa daerah yang sudah red zone ini, ya Jawa Timur misalnya, ya Jawa Tengah, Jawa Barat, ini red zone semua. Nah, dan PSBB dilakukan, pembatasan sosial berskala besar dilakukan, ya pergerakan tidak bisa jalan kan. Nah, jadi ini saya mau katakan situasional seperti ini, hak politik bisa kita tunda sementara. Bukan berarti kita ingin membatasi demokrasi, bukan itu. Ini demi menyelamatkan demokrasi dan hidup orang ini, dan hidup juga warga negara yang baik. Tapi memang kita membutuhkan sikap dan juga
kebijakan dari pejabat-pejabat yang berwenang penyelenggaraan kenegaraan dan juga pemilu ini, sikap yang pasti, yang jelas, tunjukkan leadership dalam rangka situasi seperti ini. Nah, bagi kepala-kepala daerah yang incumbent, yang maju lagi ke depan, ya kan? Nah, ini kesempatan buat mereka juga menunjukkan kepemimpinan mereka di daerah mereka masing-masing. Ketimbang mereka berpikir untuk bagaimana kampanye gitu kan. Nah, tunjukkanlah saat ini bagaimana Anda bisa memimpin di kabupaten-kabupaten dan kota itu. Bagaimana cara Anda bisa men-serve rakyat Anda sendiri. Nah, ini saya sampaikan hal ini, saya sangat agak sedikit, satu sisi saya geram gitu ya, tapi satu sisi saya juga prihatin banget gitu, bagaimana muncul di beberapa daerah ya penolakan terhadap pemakaman mereka yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Nah, itu terjadi karena masyarakat panik, karena di daerah itu tidak muncul kepemimpinan menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, itulah yang kita butuhkan hari ini. Jadi, demi menyelamatkan hidup warga negara dan juga memenuhi dan melindungi hak kesehatan publik sebagaimana yang disampaikan oleh WHO. Nah, kita mesti semua ya elemen di Indonesia ini saat ini menunda pilkada ini adalah satu langkah yang baik demi kita bisa cepat pulih dari situasi seperti ini. Kira itulah yang bisa saya sampaikan. Nah, dengan cara berpikir begitu, kita betul-betul bisa menyadari secara bersama-sama, ya, kita mengambil satu langkah untuk kepentingan kita bersama juga, gitu. Bukan untuk ego satu dua kekuatan partai politik, gitu ya, bukan satu calon A, calon B ini. Ini semua yang akan kena. Saya pikir demikian, Nai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Amir atas paparannya. Nah, salah satu yang di-highlight, saya kira poin penting dari paparan Bang Amir tadi bahwa tidak apa-apa kemudian menunda, menggeser hak politik masyarakat kemudian untuk diselenggarakan pilkadanya di tahun berikutnya. Tapi di sisi lain harus dengan peraturan hukum yang jelas. Nah, tinggal ditunggu bagaimana kemudian aturan hukum tersebut berkaitan dengan penundaan pilkada di 2020 ini yang kemudian akan dilangsungkan di 2021. Baik Bapak Ibu sekalian. Sedikit saya mau tambahin. Nah, tempoh hari kan setelah rapat KPU dengan Komisi 2 itu kan katanya akan ada Perpu, ya. Betul. Nah, saya saran ya kepada anggota KPU Republik Indonesia, kalau Anda menunggu dari Seknek atau dari Kemenkumham atau dari kantor Presiden draft Perpunya, itu akan lama, ya. Karena juga mereka semua sedang konsentrasi itu urus yang lain. Saran saya KPU RI ya bersama dengan Bawaslu mestinya duduk bersama segera bikin tim, bisa kerja online seperti ini juga, membuat draftnya Perpu itu. Dan itu yang draftnya itu langsung diserahkan kepada Mensesnek supaya Mensesnek bisa cepat memprosesnya, tidak butuh waktu lama. Tapi kalau KPU RI menunggu, saya yakin baru sebulan ke depan baru muncul itu. Jadi kita kekosongan hukum nanti jadinya.